perkenalan Pak. Iya. Dengan Bapak siapa ini? Saya Multazam Dawud Sebagai apa? sebagai Ketua Pengelola Wisata Air Terjun Putri Melirik mulai 2016 sampai sekarang. Saya Wahyoga Pratama dari Prodi S1 Pariwisata dan ini teman saya Muhammad Ismail Farisi. Oke. Dan saya Ahmadiyah Huwai dari Pariwisata S1 Pariwisata Universitas Negeri Surabaya. Asli mana? Asli mana? Papua. Oh, dari Papua. Enak. Lamongan. Lamongan. Yang Iya. Tuban. Ini Oh, Tuban. Tuban. Tuban mana? Saya Tuban Jenuh Pak. Oh, Jenuh. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang wisata Putri Melirik ini. Iya. Untuk destinasi wisata ini di hari biasa ataupun hari weekend. Oke, terima kasih adik-adik terkait dengan pengelolaan wisata sejak 2016 sampai sekarang itu nggak ada perubahan terkait dengan tiket masuk. Jadi sama baik hari biasa maupun weekend. Artinya apa? Untuk dewasa 8.000, untuk anak-anak 3.000. Itu pun kategori anak itu kelas 4 sampai kelas 6 itu anak. Jadi di bawah kelas 4 itu gratis. Itu. Nah, SMP sudah masuk kategori remaja, berarti masuk dewasa. Artinya apa? Berarti harga 8.000. Itu sudah include mulai kamar mandi, spot selfie, karaoke gratis, wifi gratis, semua include 8.000. Kalau di karaoke-nya biasanya ada di hari apa Pak? Kalau karaoke maupun live musik itu khusus di hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari-hari biasa nggak ada lah, karena jumlah pengunjung kan sepi sehingga tidak ada live musiknya. Terus untuk jam operasionalnya Jam buka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore kalau hari biasa. Tapi kalau weekend jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore. Seperti itu. terima kasih. Selanjutnya Lalu apa saja standar operasional prosedur yang diterapkan di tempat ini untuk menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung wisata ini, Pak? Oke, dari begitu kami dijadikan atau dinobatkan sebagai ketua POK dari Air Terjun Putri Melirik, sejak itu pula kami punya beberapa relasi keamanan, termasuk diantaranya dari unsur bapak-bapak Koramel, dari unsur bapak Satpol PP maupun dari unsur kepolisian. Jadi ada giat khusus atau patroli khusus yang kaitan dengan keamanan di wisata. Baik keamanan secara barang bawaan maupun keamanan di bawah air terjun. Jadi begitu dibuka jam 8 pagi berarti hari itu juga atau detik itu juga di bawah air terjun ada petugas yang menjaga di bawah air terjun. Jadi aman. Lalu apa saja peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung wisata ini? Ada beberapa yang harus ditaati di dalam kunjungan wisata air terjun Putri Melirik ini, termasuk di antaranya tidak boleh berenang di area yang sudah ditentukan. Jadi ada radius sekitar 25 meter persegi itu kan nggak boleh karena kedalamannya 30 meter. Jadi kedalaman 30 meter, ketinggian air terjun 29 meter. Jadi untuk yang mengalir itu bebas, dibuat mandi, dibuat main-main bebas. Tapi kalau yang di area yang berbahaya itu ada tulisan-tulisan kedalaman itu tidak diperkenankan untuk mandi di situ. Seperti itu. dan saya ingin menambahi Pak. Ya. Untuk pelanggaran yang diberikan sanksi yang diberikan bagi yang melanggar peraturan tersebut Ya. apa Pak? Biasanya kalau ada indikasi atau anak yang mau mandi itu kan kelihatan bahwa kan ada petugas yang cermat dengan gelagat pengunjung. Jadi ketika dia melepas baju mau melompat atau apa itu biasanya disemprit. 1 kali peringatan, 2 kali peringatan, 3 kali suruh naik, karcis dikembalikan. Jadi tegas. Sering sekali ada, Pak saya kan ahli renang, saya ini atlet, atlet maupun apapun itu kan di tempat Anda. Kalau di sini harus taat dengan aturan. Jadi sekali tidak boleh siapapun itu, meskipun angkatan laut misalnya atau marinir misalnya, tetap tidak diperbolehkan karena apa? Berbahaya. Atau barangkali nanti takutnya ada yang video loh, buktinya ini boleh, kenapa saya nggak boleh misalnya. Nah, seperti itulah. Jadi tidak pandang bulu, siapapun yang mandi di situ tetap kena sanksi. Bagaimana petugas berusaha membuat wisata merasa nyaman dan puas di sini? Terkait dengan kenyamanan tadi, setiap hari Sabtu Minggu atau hari-hari libur khususnya
itu petugas baik dari TNI maupun Polri itu selalu menjaga di sini, baik di bawah terjun, di sepanjang jalan maupun di pinggir-pinggir loket. Itu kaitannya dengan keamanan barang-barang bawaan, peringatan dini, peringatan terkait dengan hati-hati anak harus digandeng izin misalnya, barang bawaan, HP, tas dan lain sebagainya. Itu selalu diimbau dengan petugas. Terus termasuk diantaranya di bawah itu ada beberapa petugas yang humanis, selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, tolong anaknya digandeng, tolong ini diingat. Itu akan merasa hangat ketika pengunjung itu tidak merasa takut, karena di sini beberapa tim baik itu dari unsur keamanan resmi tadi TNI Polri maupun dari internal wisata. Jadi insya Allah aman. Dan apa contoh keluhan yang paling sering muncul dan bagaimana cara menyelesaikannya? Keluhan yang paling muncul di sini itu adalah naik turunnya tangga. Ya, karena rata-rata air terjun itu kan dataran tinggi ya, turunnya itu ekstrim, apalagi naiknya. Jadi habis nyampe di bawah itu capek, apalagi naiknya. Jadi tangganya terlalu tinggi dan ini sudah tidak bisa direkayasa lagi, sehingga banyak usulan, Pak ini harusnya ada eskalator. Iya, kan saya kasih eskalator, saya bilang gitu. Nah itu keluhan 99% daripada wisatawan, yaitu naik turunnya itu terlalu capek. Terima kasih Pak. Oke, Mungkin itu saja. sama mungkin. Terima kasih Siap. banyak. Nanti kalau masih ada beberapa pertanyaan yang sekiranya kurang puas atau kurang lupa misalnya, bisa WA ke nomor saya. Insya Allah kalau saya ada waktu longgar malam hari atau apa, saya balas. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih. Sudah mencatat nomor saya? Belum? Iya, lengkap. Sering dari Trunojoyo itu bahkan sampai sidang loh. Saya itu mengawal anak-anak mahasiswa-mahasiswi sampai sidang. Sering sekali saya dapat telepon dari tim itu, Pak, apakah betul atas nama A ini berkunjung ke sana, nanya-nanya ke Bapak ini. Ya, saya bilang iya, emang iya. Ya, Dibuat video callan. skripsi berarti Pak ya? Iya, benar. Jadi saya itu tidak pelit dengan informasi, apapun yang sekiranya bisa dibutuhkan, kalau saya mampu, kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab. Tapi kalau saya belum bisa menjawab karena kesibukan, karena faktor apalah, itu biasanya saya